Sekali lagi PDI Music Center, Shalom. Shalom. Saya minta teman-teman yang ada di belakang, kayak belakang banget, jarak kita jauh banget nih. Bisa isi bangku yang agak di depan. Terima kasih. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita selama seminggu ke belakang, selama kita beraktivitas. Hari demi hari selalu baru bagi kita, dan kita pun telah sampai pada Jumat terakhir di bulan Oktober ini. 2 bulan lagi kita akan memasuki tahun 2025. Tidak terasa dan tidak ada henti-hentinya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita memasuki ibadah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Kau telah berikan kepada kami Tuhan begitu banyak anugerah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami bangun pagi hari Tuhan, Kau berikan nafas kepada kami Tuhan Yesus, Kau bangunkan kami pagi hari Tuhan, sampai kami bisa beraktivitas Tuhan, dan sampai juga Tuhan kami sampai pada tempat ini Tuhan. Kau layakkan kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa dari segala perbuatan kami Tuhan Yesus, pikiran kami Bapa maupun perkataan kami Tuhan yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau ampuni kami Bapa. Kau layakkan kami Tuhan satu persatu Tuhan yang datang Tuhan, dengan segala pergumulan kami Tuhan, dengan segala keberadaan kami Bapa. Kami siap Tuhan Yesus untuk memasuki ibadah-Mu Tuhan pada siang hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebagaimana ku ada,
tetap semangat untuk berdiri. Ya, belum ada jawaban semuanya. Masih tetap semangat untuk berdiri? Amin. Saya udah untuk memberikan salam salam ke kanan dan kiri ya. Ucapkan Shalom, Tuhan memberkati. Kita menaikkan pujian syukur kita sama-sama. Mari kita naikkan pujian syukur kita. Terima kasih kita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, ku mau menghadapiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Katakan haleluya, ku mau bersorak padamu. Sukacita surga nyata penuh hidup. Kita mengaitkan pujian. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak padamu. Sukacita surga nyata penuh hidup. Apakah hari ini kita mata dan bernyanyi? Takkan patah semangat. Haleluya, ku mau bersorak padamu. Sukacita surga nyata, sukacita surga, sukacita surga nyata. Sekali lagi, sukacita surga nyata penuh hidup. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya. Kita datang dari berbagai background yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, tapi kita mau ada di sini. Kita mau bersatu hati. Kita mau sepikir seperti Tuhan satu sama Bapa.
kesibukan kami, Engkau berikan waktu kepada kami semua untuk datang bersama-sama beribadah, menyanyikan nyanyian syukur kami, memuji dan besarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk semua hal yang Tuhan buat, yang Tuhan rencanakan bagi kami. Tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Kau berbicara kepada kami Tuhan. Kau sampaikan isi hati-Mu kepada kami. Kami semuanya siap mendengar. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang sudah siap belajar firman Tuhan. Kami menyatukan hati kami dan kami mohon Roh Kudus yang mengambil alih hati setiap kami masing-masing. Engkau bekerja, Engkau pimpin terani hati setiap kami. Kami bersyukur Tuhan dan menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam. Puji nama Tuhan. Yang pertama, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melayani rekan-rekan semuanya pada pagi hari ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya memperkenalkan diri lebih dulu. Nama saya Suharjono. Dari namanya sudah kelihatan ya bahwa saya orang Batak. Ya. Saya orang Jawa. Saya lahir besar di Jawa. Saya pelayanan di Gereja Ihsan Masih Jemaat Pegangsaan, Jalan Pegangsaan Timur, Cikinis itu ya. Dan saya ditugaskan untuk mengembangkan pos atau tempat pembinaan iman yang ada di Tangerang, sekitar 40 km dari sini. Tetapi situasi dan kondisi di sana jauh berbeda dengan situasi kondisi di sini. Kami masih di perkampungan, ya, gereja kami di perkampungan, bukan di ruko, tapi di perkampungan. Puji Tuhan, ada bangunan yang sudah permanen dan masyarakat tidak pernah, aparat tidak pernah mempersoalkan. Jadi kami ada bangunan di perkampungan. Orang bilang di perkampungan Cina Benteng. Jadi kiri kanan kami semuanya adalah orang-orang keturunan Tionghoa Tangerang, ya, yang disebut sebagai Cina Benteng. Saya pelayanan sudah cukup lama, dari saya masih bujang 2006 sampai sekarang. Istri saya 2, anaknya. Istri saya 1 tentunya ya, tapi anaknya 2. Istri saya dari Tanjung Priok, Timur campur Manado dan Cina. Jadi mamahnya istri saya Manado sama Cina, papahnya Timur. Saya orang Jawa. Suatu kali anak saya nanya, "Pah, saya orang mana?" Gitu ya. Saya bilang, "Kamu orang Indonesia." Gitu. Kenapa? Ya karena kalau dibilang orang Jawa, ya nggak Jawa-Jawa banget. Gitu. Orang Timur juga mamahnya udah Timur asli. Bukan Timur asli, artinya saya bilang orang Indonesia. Karena memang sudah bercampur dari berbagai ras. Ya, kami bersyukur dipertemukan oleh Tuhan dan akhirnya bersama-sama melayani Tuhan di TPI Curug atau di Pos Curug. Firman Tuhan pada siang hari ini saya berikan judul renungan kita itu bekerja sama untuk kepentingan bersama. Bekerja sama untuk kepentingan bersama. Saudara, bekerja sama itu bukan sekedar bekerja bersama. Ya, karena ketika kita datang bekerja bersama, ada banyak orang yang bekerja bersama-sama. Orang yang bekerja di waktu, di tempat yang sama, itu orang bekerja bersama-sama. Tadi saya dari Tangerang, dari Parung Panjang naik kereta. Ya, di stasiun banyak sekali orang yang bekerja bersama-sama di situ. Ya, ada tukang parkir, ada keamanan, ada pedagang, ada banyak orang yang memang bekerja. Ya, di Tanah Abang itu banyak sekali orang yang bekerja bersama-sama di stasiun itu, di tempat itu, bahkan tempat-tempat umum yang lainnya juga sama. Tetapi mereka tidak bekerja sama. Kenapa? Karena mereka bekerja untuk kepentingan, untuk tujuan masing-masing. Itu kenapa bisa terjadi konflik di antara mereka. Walaupun mereka bekerja bersama-sama di satu tempat, tapi bisa terjadi keributan antara pedagang dengan keamanan, kan seperti itu, antara tukang parkir dengan pedagang, bisa terjadi keributan. Apa? Karena mereka bekerja di satu tempat, tapi mereka bekerja untuk kepentingan masing-masing, punya tujuan masing-masing, dan di antara mereka tidak ada interaksi, tidak ada hubungan, tidak ada keterkaitan, tidak ada kebergantungan satu dengan yang lain. Mereka sendiri-sendiri walaupun ada di satu tempat, itu bekerja bersama-sama. Bekerja sama bukan sekedar bekerja bersama-sama. Ya, bekerja sama bukan sekedar bekerja bersama-sama. Bekerja sama itu kegiatan atau pekerjaan dilakukan oleh 2 orang atau lebih, tentunya untuk tujuan bersama. Dalam kerjasama berarti ada
interaksi, ada hubungan timbal balik. Ya, satu dengan yang lain ada hubungan, ada saling memberi, ada saling memerlukan, ada saling membutuhkan, ada saling mengisi, ada saling menerima. Kenapa? Karena kerjasama. Kalau nggak ada seperti itu, belum bekerja sama sebenarnya. Kerja sama-sama atau sama-sama kerja iya, tapi belum bekerja sama. Karena bekerja sama harus ada interaksi, ada hubungan timbal balik satu dengan yang lain. Dalam kerjasama tentunya juga tidak boleh mementingkan kepentingan diri sendiri. Ya, tujuannya tujuan bersama. Namanya kerjasama, tujuannya berarti tujuan bersama, bukan tujuan sendiri. Ketika kita mau bekerja sama, tapi tujuan yang mau dicapai tujuan saya, akan sulit terjadi kerjasama yang baik. Ya, kita kumpul berapa teman gitu ya, bekerja bersama-sama, kerjasama, tapi tujuannya semuanya ikutin saya, pasti akan terjadi masalah. Kerjasamanya nggak bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena tujuan yang mau dicapai tujuan saya, bukan tujuan bersama. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya mendampingi anak-anak muda yang mau kerjasama pelayanan antar dua lembaga. Ya, 3 kali rapat, 3 kali pertemuan, 2 kelompok pemuda ini akhirnya memutuskan tidak bisa berlanjut. Rapat pertama, kedua saya nggak pernah dampingin. Rapat ketiga saya baru dampingin, baru saya tahu. Jadi waktu pertama, kedua anak-anak pada ngeluh. Tapi saya nggak bisa, tetap jalan aja. Kalau perbedaan karakter, perbedaan gaya, perbedaan cara berbicara, kultur mereka memang beda dengan kita nggak bisa membatalkan kerjasama hanya karena perbedaan itu. Jadi tetap jalan. Tapi akhirnya saya menemukan ketika mendampingi bahwa mau kerjasama, tapi semua aturan yang harus diikuti adalah aturan dari kelompok yang satunya. Jadi semuanya harus ikutin, padahal kerjasama. Nggak bisa, itu bukan kerjasama. Kalau kita diundang untuk menghadiri acara mereka, itu oke. Kenapa? Karena mereka punya acara, kita diundang ikutin semua apa yang sudah dikemas oleh mereka. Tapi ketika kerjasama nggak bisa seperti itu. Kerjasama berarti harus ada. Dua-duanya berperan, dua-duanya, dan itu kepentingan bersama. Ya, kepentingan bersama karena kerjasama. Bekerja sama itu menjadi sangat penting bagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena dengan bekerja sama tentunya kita bisa melakukan banyak hal yang lebih besar. Ketika sendiri betul kita bisa melakukan banyak, tapi ketika kita bekerja sama tentunya akan lebih banyak lagi yang bisa kita kerjakan. Sehingga menjadi penting bagi kita untuk bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Pengkhotbah mengatakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Ya. Artinya kerja tim jauh lebih baik. Kerjasama jauh lebih baik daripada kita bekerja sendiri-sendiri. Itu kenapa hari ini saya sampaikan firman Tuhan bekerjasama dengan tujuan bersama. Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma, surat Paulus kepada jemaat di kota Roma, pasal 12, ayat yang ke-16. Sudah ketemu ya? Oh, sudah ditampilkan. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu mikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Saudara, ini surat Paulus tulis kepada jemaat di kota Roma. Paulus melihat bahwa dalam kehidupan jemaat Roma ada potensi perpecahan. Demikian juga ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di kota Korintus, Paulus melihat begitu besar potensi perpecahan bahkan sudah terjadi perpecahan dalam jemaat di kota Korintus. Di Roma belum, tapi ada potensi terjadi perpecahan di antara jemaat karena keragaman yang ada dalam kehidupan jemaat di kota Roma. Itu kenapa Paulus mengingatkan kepada jemaat di kota Roma supaya jemaat di kota Roma sadar bahwa mereka atau kita orang percaya adalah satu tubuh dalam Kristus. Kita satu tubuh dalam Kristus dan bersifat kesatuan yang bergantung satu dengan yang lain. Kalau saudara baca pasal 12 ayat keempat dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita.
Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi Paulus mengingatkan kepada jemaat di kota Roma bahwa mereka adalah satu tubuh, kita satu tubuh dalam Kristus, dan kita terikat satu dengan yang lain. Dan kepala kita adalah Kristus. Kita anggota-anggota tubuhnya yang bergantung satu dengan yang lain. Sekalipun kita ada perbedaan, tapi kita adalah satu tubuh. Jadi ini konteksnya. Paulus memberikan nasihat supaya jemaat di kota Roma tidak mengalami perpecahan, tapi mereka menyadari bahwa mereka adalah satu tubuh dalam Kristus. Saudara, harusnya kita juga menyadari hal yang seperti ini. Ya, gereja harusnya menyadari, kita orang-orang percaya harusnya menyadari kita satu tubuh di dalam Kristus. Ya, ada banyak perbedaan di antara gereja, betul, tapi harusnya tidak terjadi permusuhan di antara gereja. Ya, nggak usah antar gereja. Dalam kehidupan berjemaat satu gereja lokal juga ada perbedaan. Jangankan satu gereja lokal yang 100, 200, 300, 500. Dalam gereja kecil aja di bawah 100 juga ada perbedaan. Jangan itu dalam keluarga kita, yang 2 orang aja itu sudah keluarga suami istri, itu juga ada perbedaan. Saudara, saya orang Jawa, dididik dibesarkan dalam budaya Jawa. Istri saya orang Timur, campuran tadi, dibesarkan lahir di Tugu, Tanjung Priok. Jadi beda sekali. Kulturnya beda sekali. Budaya keluarganya beda sekali. Waktu pertama nikah, ya, awal-awal menikah, maksud saya bukan pertama nikah, awal-awal menikah, itu beratnya luar biasa, saudara. Kenapa? Karena penyesuaian. Makanya akhirnya dari pengalaman saya ketika saya membina jemaat yang ada di Tangerang, saya mendampingi mereka yang anak-anak muda yang menikah bukan pada saat mau menikah saja, tapi setelah menikah pun kami dampingi. Karena sebenarnya yang paling berat bukan pada saat mereka mau menikah. Ketika mau menikah, yang nggak suka pun dibilang suka, betul nggak? Ya, yang nggak suka dari calon pasangan dibilang suka. Ya, istrinya misalkan tidurnya ngorok pun nggak masalah. Ya, karena pengantin baru, nggak masalah. Tapi lama-lama itu bisa jadi persoalan. Lampu nyala mati, tidur dengan suasana yang tenang atau tidur dengan mendengarkan musik, beda-beda. Saya punya 2 anak juga beda. Ya, saya punya 2 anak itu karakternya beda sekali, pembawaannya beda sekali. Sehingga dalam rumah tangga juga terjadi perbedaan. Terjadi konflik, ada. Pernah ada konflik, ada lah. Suami istri ada. Sering, ya sering. Yang menjadi masalah bukan soal konfliknya. Yang jadi masalah adalah ketika ada konflik nggak bisa diselesaikan atau nggak mau menyelesaikan. Ketika ada konflik saya rasa wajar. Kan kita memang 2 pribadi yang berbeda. Kita punya anak 2, 4 pribadi yang berbeda. Tapi bagaimana kita menyelesaikan? Dengan kesadaran bahwa kita itu satu di dalam Tuhan. Ada perbedaan tapi kita terikat satu dengan yang lain. Saya rasa dalam dunia kerja juga sama. Kami dalam dunia pelayanan juga seperti itu. Satu tim ada 12 pendeta, ada banyak perbedaan. Ya, di sini pun saya rasa ada banyak perbedaan di antara satu dengan yang lain. Tapi kita harus menjadi kita satu anggota dalam Kristus. Itu kenapa kita harus bisa bekerja sama. Hari ini kita akan belajar beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa bekerja sama untuk tujuan bersama. Dari ayat yang ke-16 secara khusus kita belajar. Yang pertama yang perlu kita miliki supaya kita bisa bekerja sama. Yang pertama itu harus memiliki kesatuan hati. Ya, harus memiliki yang namanya kesatuan hati. Kesatuan hati dalam terjemahan lain itu diterjemahkan sebagai kata rukun. Ya, saya bacakan dari terjemahan Wibahasa, dari terjemahan Yunani Indonesia. Hendaklah kamu satu hati antara satu dengan yang lain. Dalam terjemahan yang lain, hiduplah rukun satu dengan yang lain. Sehati sepikir. Jadi kalau kita mau bekerja sama untuk tujuan bersama, yang harus kita miliki yang pertama kita harus memiliki kesatuan hati. Kita harus bisa hidup rukun. Ya, kita harus bisa hidup satu hati. Saudara, satu hati, sehati pikir atau rukun itu lawan dari perpecahan. Kita hidup di tengah-tengah perbedaan, keragaman. Seperti tadi saya sampaikan, keluarga kami aja sudah beragam. Beragam suku,
beragam kultur dalam keluarga, beda gaya kepribadian. Ya, beda gaya kepribadian. Kemampuan kita masing-masing juga berbeda. Talenta yang Tuhan percayakan bagi kita beda. Kita sering beda pendapat. Ya, seperti itu. Kita sering beda cara pandang pada satu masalah. Dan ketika kita tidak memiliki kesatuan hati atau tidak rukun, perbedaan-perbedaan tersebut bisa memicu perpecahan. Dan ketika perpecahan terjadi, sulit untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Itu kenapa kita harus memiliki kesatuan hati. Kita juga bisa beda pilihan politik. Setiap pemilihan pemimpin, baik nasional maupun daerah, terkadang membuat anak-anak Tuhan itu terbelah, terpecah. Ya, bahkan beberapa tahun yang lalu ramai, bahkan satu keluarga pun bisa bertengkar hanya karena perbedaan pilihan politik. Padahal setelah selesai pilihan politik, yang di atas sana juga bagi-bagi, kita nggak kebagian. Kita cuma ikut emosi, ikut marah. Hanya karena beda politik, kita bisa benci teman kita. Ya, kita debat seolah kita paling tahu dengan calon pimpinan kita. Kita bela mati-matian, padahal mereka sama sekali nggak peduli dengan apa yang kita lakukan pada saat itu. Maksudnya nggak peduli kita bela mereka. Ya, tetapi itu yang terjadi. Perbedaan terkadang membuat perpecahan. Ketika kita memiliki kesatuan hati, sekalipun kita beda, ketika kita memiliki sehati sepikir, ketika kita beda, kita bisa menyelesaikan itu. Perbedaan yang besar bisa kita selesaikan. Masalah yang besar bisa kita selesaikan bersama-sama ketika kita satu hati, satu pikir. Tapi ketika kita nggak punya satu hati, satu pikir, hal yang kecil pun bisa menjadi masalah besar. Hanya karena perbedaan hal yang sederhana pun bisa jadi bertengkar. Kenapa? Karena nggak memiliki kesatuan hati. Ketika kita memiliki kesatuan hati, yang tadinya lawan itu bisa menjadi kawan. Karena kita memiliki kesatuan hati. Tapi sebaliknya, tanpa sehati sepikir, yang tadinya akrab luar biasa, itu bisa menjadi lawan yang luar biasa. Mungkin saudara punya pengalaman atau punya teman untuk pernah melihat, menemukan kasus yang dulu sahabatnya dekat luar biasa, dikatakan melebihi keluarga, tapi karena ada perbedaan yang nggak bisa diselesaikan, akhirnya mereka bertengkar. Bukan hanya bertengkar, tapi saling benci. Ya, bertahun-tahun itu terjadi. Kalau kita punya kesatuan hati, itu tidak akan terjadi. Jadi saudara, sekalipun ada perbedaan di antara kita, saya yakin saudara juga beragam di sini, dari etnisnya, sukunya, latar belakang keluarga, budaya keluarga. Satu etnis, budaya keluarga berbeda juga akan membawa kepribadian yang berbeda. Ketika ketemu dalam satu tim, itu berpotensi terjadi konflik. Tapi kalau kita punya kesatuan hati, kita bisa mengatasi hal itu. Jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan, supaya kita bisa bekerja sama untuk tujuan bersama, memiliki kesatuan hati. Yang kedua, memiliki kerendahan hati. Memiliki kerendahan hati. Saudara, hendaklah kamu sehati sepikir, hendaklah kamu satu hati di antara satu dan yang lain, janganlah kamu tinggi hati. Kalau dalam terjemahan baru, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Dalam terjemahan Wibasa dikatakan, janganlah kamu tinggi hati. Dalam terjemahan baru yang terbaru, terjemahan baru 2 dikatakan, janganlah berpikir congkak, tinggi hati, sombong. Jadi ini nasihat negatif, nasihat Paulus yang diberikan dalam bentuk kalimat negatif. Janganlah kamu sombong, janganlah kamu congkak, janganlah kamu tinggi hati. Kalau dalam bentuk positif, hendaklah kamu rendah hati. Kerendahan hati harus kita miliki supaya kita bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Saudara, perasaan congkak atau tinggi hati itu adanya menganggap diri lebih dari yang seharusnya. Itu congkak atau tinggi hati, sombong, merasa diri lebih, merasa diri lebih, merasa diri inti, merasa diri lebih dari yang lain atau lebih dari yang seharusnya. Dan itu bisa menimbulkan kesombongan tadi.
Saudara pernah bercermin ya, dan saya yakin tiap pagi, mungkin bukan hanya tiap pagi, di handphone bercermin. Ketika saudara bercermin, kadang-kadang saudara atau saya, ketika kita bercermin di depan kaca, kita kadang-kadang merasa, udah ganteng, udah cantik, ya. Bahkan pokoknya kadang-kadang kita berpikir lebih dari yang sebenarnya. Kita udah cantik, padahal orang lihat biasa-biasa saja. Tapi kita bisa berpikir lebih. Atau ketika kita memakai sesuatu yang baru, ya, kita berpikir, wah, padahal orang nggak melihat kita biasa-biasa saja. Tapi perasaan luar biasa itu bisa muncul dalam diri kita karena kita berpikir lebih tentang diri kita. Dan ketika kita berpikir tentang diri kita, berpikir lebih tentang diri kita, itu bisa menimbulkan perasaan tinggi hati atau congkak atau sombong tadi. Sebenarnya saya dari dulu suka olahraga. Ya, banyak sekali olahraga yang saya tekunin, tapi olahraga-olahraga yang mungkin orang bilang agak ekstrim gitu ya. Bela diri itu hampir pernah saya coba. Yang sampai sekarang karena sudah semakin bertambah usia, saya latihan atau olahraga nge-gym, ya, untuk jaga stamina aja. Kadang-kadang kalau saya perhatikan di gym, ya, anak baru ngangkat gitu ya, ngangkat dumbbell gitu ya, atau bench press gitu ya, begitu bangun jalannya itu kayaknya wah, ya, ngaca itu kayaknya lebih merasa badannya besar gitu, badannya luar biasa. Padahal kita lihatnya biasa-biasa aja, tapi kenapa dia jalannya begini ya gitu ya. Kenapa? Karena merasa lebih, berpikir lebih tentang dirinya. Setelah ngangkat beban, berpikir badannya udah kebentuk, sudah top, sehingga jalannya jadi berbeda. Ketika masuk dengan keluar jalannya berbeda. Ketika masuk biasanya keluarnya kayaknya wah, ya, gagal sekali. Padahal orang lihat biasa-biasa saja tuh. Tapi ketika di depan cermin kita berpikir kita luar biasa. Kita bisa berpikir lebih tentang diri kita, dan itu bisa menimbulkan tinggi hati, kecongkakan. Paulus mengingatkan kepada jemaat di kota Roma. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya, mari miliki kerendahan hati. Ya, dikatakan bergaulah dengan orang-orang yang sederhana, atau sesuaikanlah dirimu dengan orang-orang yang rendah kedudukannya. Arahkanlah dirimu kepada mereka yang rendah dalam terjemahan terbaru. Jadi miliki kerendahan hati. Dalam satu tim, kalau kita merasa lebih dari yang sebenarnya, kita bisa menganggap orang lebih rendah dari kita. Kita kerja tim, kerja bersama, kerjasama, tapi kita pengen mendominasi. Kenapa? Karena kita berpikir kita lebih dari mereka. Yang tadi saya sampaikan, kerjasamanya nggak bisa berjalan dalam satu kelompok mendominasi. Kerjasama nggak bisa seperti itu. Kesepakatan bersama, tujuan bersama, lakukan bersama-sama. Untuk tujuan bersama dengan kesepakatan, dengan cara-cara yang disepakati bersama. Itu kerjasama. Tapi kalau satu mau mendominasi, akan sulit terjadi. Ketika orang merasa tinggi, congkak, melihat orang lebih rendah. Dan ketika melihat orang lebih rendah, pasti ada kecenderungan untuk mendominasi. Semua ide dia yang harus diikuti. Ide orang lain nggak bisa. Dikasih masukan nggak mau terima. Karena menganggap idenya yang paling baik, idenya yang paling bagus. Jadi sulit untuk bisa bekerja sama ketika kita tidak memiliki kerendahan hati. Ketika ada kecongkakan atau ada kesombongan, sulit untuk kita bekerja sama. Jadi yang kedua, supaya kita bisa bekerja sama untuk tujuan bersama, yang kedua memiliki kerendahan hati. Yang pertama kesatuan hati, yang kedua kerendahan hati. Yang ketiga, yang harus kita miliki supaya kita bisa bekerja sama satu dengan yang lain untuk tujuan bersama, yang ketiga memiliki kelapangan hati. Ya, memiliki kelapangan hati. Ayat yang ke-16 bagian terakhir, saudara perhatikan. Janganlah menganggap dirimu pandai. Apa maksud Paulus dalam kalimat negatif ini? Janganlah menganggap dirimu pandai. Saudara, menganggap diri pandai, seperti tadi saya bilang, akan membuat seorang sulit menerima masukan. Betul ya? Karena merasa pandai, merasa paling pintar. Ketika ada masukan dianggap masukan dari orang yang dianggap nggak pandai, masa yang pandai ngikutin orang yang nggak pandai? Sulit untuk menerima masukan.
kritik, apalagi dikoreksi. Itu sulit. Dan ketika orang sulit untuk menerima masukan, sulit untuk dikritik, sulit untuk dikoreksi, sulit juga orang itu bisa bekerja sama dengan yang lain. Jadi supaya bisa bekerja sama harus memiliki kelapangan hati, harus siap menerima masukan, ya, punya kebesaran kelapangan hati. Kita harus terima masukan dari yang lain. Kita harus mau mendengar, bahkan kritikan, bahkan koreksi dari yang lain. Kenapa? Karena terkadang kita nggak sadar kesalahan kita di mana. Saya rasa kebanyakan kita ketika salah nggak sadar kalau kita salah. Itu kenapa akhirnya ada orang mengingatkan, sudah jelas-jelas salah pun kadang-kadang kita nggak sadar atau sengaja tidak mau mengakui. Yang lebih parah, sudah sadar salah tapi gengsi ngakui. Kadang-kadang terjadi, dia sadar salah atau mungkin kita sadar salah tapi ngaku salah, gengsi dong, mempertahankan diri terus, nggak punya kelapangan untuk menerima. Iya, salah. Oke, masukan kamu bagus, saya terima. Terima kasih untuk koreksinya. Saya salah, saya akan berbagi. Sulit untuk seperti itu. Dan ketika nggak punya kelapangan hati, sulit untuk seperti itu, sulit juga untuk bekerja sama dengan yang lain. Ya, jadi itu yang perlu kita sama-sama perhatikan. Jadi supaya kita bisa bekerja sama, yang pertama memiliki kesatuan hati, kerendahan hati, dan kelapangan hati. Saudara pernah menyaksikan sopir kendaraan besar, truk yang diarahkan oleh tukang parkir. Dia sadar bahwa ada titik-titik di mana dia nggak bisa melihat. Ketika diarahkan tukang parkir, dia nggak ngomong sama tukang parkirnya, emang kamu bisa bawa mobil ini? Kalau kamu bisa, bawalah, jangan ngajarin kiri kanan balas ini tuh enggak. Kenapa? Karena sadar ada titik-titik di mana sopir itu nggak bisa melihat, sehingga dia terima masukan itu. Harusnya kita itu juga seperti itu. Jadi kalau kita mau bisa kerjasama, miliki kelapangan hati, ada masukan dari rekan-rekan, terima. Bahkan ada koreksi, ada kritik, kita terima, sehingga kita bisa mencapai tujuan bersama. Jadi 3 hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pertama, memiliki kelapangan hati, memiliki kerendahan hati. Pertama, memiliki kesatuan hati, kerendahan hati, dan kelapangan hati. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan singkat di siang hari ini. Tuhan, tolong kami semua sebagai anak-anak Tuhan yang bekerja dalam sebuah tim, supaya kami bisa bekerja sama sekalipun ada rekan-rekan kami yang punya perbedaan gaya kepribadian, cara bertutur kata, cara mengambil keputusan, cara melihat satu masalah, dan ada banyak perbedaan yang lain di antara kami. Tapi biarlah kami belajar dari surat Paulus kepada jemaat di kota Roma, nasihat Tuhan kepada jemaat di kota Roma, dan nasihat Tuhan kepada kami semuanya, supaya kami memiliki kesatuan hati, kerendahan hati, dan kelapangan hati, sehingga kami bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua, urapi kami semua, resapkan firman-Mu pada hati setiap kami, dan sungguh kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pastor Suharjo STH atas pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Kita akan melihat pengumuman PDMSI Center. Ya. Untuk doa bersama hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Gedung Sindo lantai 4. PIC-nya bisa hubungi Anda di layar Bapak Hans dengan nomor yang tertera pada layar. Ya, untuk minggu depan akan ada perayaan Ekaristi Jumat pertama yang akan dilayani oleh Romo Pius Novin Arimurti. Jadi buat teman-teman sekalian bisa hadir minggu depan, dan juga mengingatkan teman-teman yang beragama Katolik untuk hadir di tempat ini untuk mengikuti misa Jumat pertama. Berikutnya Mas Eli. Ya. Ibadah Jumat Persekutuan Doa Center akan hadir 2 minggu lagi di tempat ini di pukul yang sama, di waktu yang sama, pukul 12 sampai 13. Tanggal 8 November 2024 dilayani oleh Pastor Yehudaso MTH MM. Jadi kayak mengundang teman-teman yang hadir pada hari ini untuk hadir 2 minggu lagi, dan mengajak teman-teman yang lain yang belum hadir untuk bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berikutnya,
Untuk laporan kas dan persembahan, saldo terakhir seperti tertera pada layar. Bagi rekan-rekan sekalian yang terbeban untuk mengikuti pelayanan diakonia, bisa menghubungi nomor-nomor ada di layar. Ada Ibu Winda, Ibu Yordina, dan Ibu Leni. Ya, kami masih memberikan terus kabar sukacita buat kita semua. Untuk rekan-rekan sekalian yang terbeban untuk melayani bersama kami di sini, baik sebagai aser, multimedia, atau WL atau singer, bisa menghubungi nomor yang tertera pada layar. Ada Bapak Yuda untuk aser, ada Bapak Eli untuk tim multimedia, dan ada Amos dan Cindy untuk WL dan singer. Nah, ya, terima kasih. Sementara kita akan mengembalikan berkat pada Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ini kami datang kepadamu Tuhan Yesus untuk mengembalikan sebagian berkat padamu Tuhan. Kayaknya aku berkati Tuhan Yesus, tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, yang maupun belum bisa memberi Bapa, yang kau berkati kami Bapa. Kau berkati juga Tuhan untuk bendahara Tuhan Yesus, untuk Ibu Yordina Tuhan, dan untuk Ibu Leni Tuhan. Kayaknya kau berikan hikmat senantiasa Tuhan kepada mereka Bapa dalam mengelola persembahan ini Tuhan, hanya demi kemuliaan di tempat ini, demi kemuliaan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam tangan kami berdoa, ucap syukur. Haleluya, amin. Untuk teman-teman sekalian yang bisa memberikan QR kris ada di kursi depannya, ya, di QR krisnya. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usaha. Bawalah persembahan, saya mau kembali berdiri ke dalam rumah Tuhan, terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu, di dalam pekerjaan, di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Kita akan akhiri pada kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan, atas kasih rahmat-Mu atas setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terkhusus di sepanjang hari ini Tuhan, dari pagi hingga siang hari Tuhan, kami boleh mengerjakan segala aktivitas kami. Tuhan menolong kami bersyukur Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk waktu di siang hari Tuhan, untuk kesempatan ini kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau disenangkan, ditinggikan, dipuji, dipermuliakan lewat setiap ibadah kami di Bapa yang baik. Kami bersyukur juga Tuhan, kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan pada setiap hari Tuhan, yang mengajarkan kami untuk kami boleh bekerja sama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami Bapa, untuk kami boleh menerima, melakukan, mengerjakan setiap kebenaran firman ini Tuhan. Berikan kami kesatuan hati, kerendahan hati Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, untuk kami boleh melakukan segala pekerjaan kami. Tuhan berkati setiap kami yang boleh hadir pada saat siang hari Tuhan, setiap umat-Mu, umat PD yang boleh hadir dalam ibadah ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati dalam segala pergumulannya, dalam segala apapun yang dicita-citakan Tuhan. Kiranya Tuhan
yang memberkati, yang menopang, menolong Tuhan. Campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa dalam nama Yesus. Setiap umat-Mu yang mungkin dalam keadaan kelemahan tubuh, yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan Bapa dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan bagi mereka. Yang sedang berduka Tuhan memberikan penghibur bagi mereka Bapa dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa, kami bersyukur Tuhan untuk pelayanan hamba-Mu Bapak Pendeta Suharjono Tuhan yang sudah melayani pemberitaan firman Tuhan pada siang hari. Tuhan berkati hamba-Mu, semakin tambah-tambahkan baginya hikmat kewahiban Tuhan. Tuhan berkati dia dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya Tuhan. Tolong dengan kiranya berkat-berkat-Mu melimpah atas hamba-Mu ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak saat ini juga Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk perusahaan di tempat di mana kami bekerja, yaitu MNC Group Tuhan. Berkati MNC Group dengan semua unit bisnis yang ada di bawahnya Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk segala pencapaian-pencapaian untuk MNC Group. Biarlah kiranya Tuhan lanjutkan akan kasih setia-Mu Tuhan, berkat-berkat atas MNC Group Bapak yang baik. Berkati setiap para pemimpin kami, mulai dari pemimpin kami tertinggi Tuhan Bapak Haritanu Sudibyo Tuhan. Berkati juga keluarganya, istri, anak-anaknya, menantu dan cucunya Tuhan. Berkati Bapak dalam nama Yesus. Para pimpinan-pimpinan kami, para direksi, para staf-staf, semua karyawan, bahkan juga outsource Tuhan Yesus Tuhan semuanya. Tuhan Kau berkati semua karyawan yang ada di MNC Group ini Bapak yang baik dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami ya Tuhan, bangsa yang besar dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Dari setiap desa-desa, kota-kota Tuhan, setiap daerah di Indonesia ini Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk proses pemilihan di masa yang lalu Tuhan Yesus, yang dimana Tuhan sudah menetapkan bagi kami para pemimpin yang baru Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan taruhkan hikmat marifat Tuhan bagi mereka Tuhan, untuk boleh menjalankan tugas segala pekerjaan mereka Tuhan untuk bangsa ini Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Berkati presiden, wakil presiden, para kabinet-kabinet yang baru juga Tuhan Yesus. Tuhan Kau berkati mereka, taruhkan roh takut akan Tuhan bagi setiap mereka Tuhan, untuk boleh memimpin bangsa ini Bapa dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan gereja-gereja yang ada di bangsa ini Tuhan pakai sebagai alat Tuhan untuk menjangkau boleh banyak jiwa-jiwa Tuhan. Satukan Tuhan setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa ini Bapa yang baik dalam nama Yesus. Dan setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan Yesus, mungkin mereka ada yang dilarang beribadah, mungkin mereka ada yang teraniaya, mungkin mereka Tuhan ada yang dalam masalah Tuhan. Berkiranya Tuhan senantiasa campur tangan dalam kehidupan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, para hamba-hamba Tuhan juga, para pendeta-pendeta, para pelayan-pelayan Tuhan yang melayan dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan tercurah atas mereka. Tuhan kiranya Engkau Allah yang menyertai mereka senantiasa, sertai mereka dengan kuasa mujizat Tuhan, sehingga dimanapun mereka melayani Tuhan disertai dengan tanda-tanda heran, dengan tanda-tanda mujizat-mujizat yang daripada Tuhan. Tuhan tolong mereka Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami Bapa yang baik. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan, dibungkuskan dengan kuasa darah-Mu yang kudus di dalam nama Yesus. Dan kiranya Tuhan Kau sempurnakan Tuhan setiap doa-doa dan permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Mari sebelum pulang ataupun melanjutkan aktivitas kita arahkan hati pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih.